Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Ratna. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya pada program studi Ilmu Komunikasi Hindu Pasca Sarjana Program Doktor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Atas nama mahasiswa IKD Suputra Widarma IM 24342111013. Adapun rancangan penelitian itu diawali dari fenomena Dasein Gap dan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari sini maka muncul rumusan masalah 3, ontologi, rumusan masalah epistemologi, dan rumusan masalah aksiologi. Juga mendapatkan judul Integrasi Teknologi Komunikasi sebagai Media Promosi Digital dalam Pariwisata Berkelanjutan berbasis Trihite Karana. Dari judul itu ada 3 konsep. Yang pertama integrasi teknologi komunikasi, yang kedua media promosi digital, dan yang ketiga pariwisata berkelanjutan berbasis Trihite Karana. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan landasan teori. Di sini ada 3 teori utama, yaitu teori Shannon and Wafer, teori Stimulus Organism Response atau SOR, teori SDG, Sustainable Development Goals, serta didukung oleh konsep Trihite Karana dan konsep komunikasi digital. Metode penelitian yang akan digunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam ke informan, studi dokumentasi dan kepustakaan, visualisasi data. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dan hasilnya disajikan dalam bentuk novelty disertasi, publikasi, dan HKI. Demikian kerangka rancangan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke judul. Judulnya adalah Integrasi Teknologi Komunikasi sebagai Media Promosi Digital dalam Pariwisata Berkelanjutan berbasis Trihite Karana. Dari judul tersebut ada 4 variabel penjelasan untuk judulnya. Yang pertama, integrasi teknologi komunikasi, yaitu teknologi Internet of Things, IoT, Artificial Intelligence, AI, dan komunikasi digital, baik berupa mobile phone, platform sosial media yang terintegrasi. Kemudian media promosi digital. Media promosi yang mencakup platform, alat, dan strategi digital yang digunakan untuk memperkenalkan, memasarkan, mempromosikan pariwisata secara efektif kepada audiens global. Kemudian yang ketiga adalah pariwisata berkelanjutan. Bentuk pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang terakhir adalah Trihite Karana, filosofi budaya Bali yang menekankan harmonis dalam 3 hubungan, yaitu manusia dengan Tuhan, perayaan, manusia dengan sesama lowongan, dan manusia dengan alam kalemahan. Dari judul tadi itu, objek formalnya adalah teknologi komunikasi sebagai media promosi digital, dan objek materinya adalah pariwisata berkelanjutan berbasis Trihite Karana. Kita mulai dengan bab 1, bab pendahuluan, latar belakangnya. Perkembangan teknologi komunikasi, baik itu Internet of Things, IoT, Artificial Intelligence, AI, dan komunikasi digital telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pada pariwisata yang kini dituntut untuk bertransformasi menuju keberlanjutan. Industri pariwisata modern menghadapi tekanan untuk tidak hanya memaksimalkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Pada konteks pariwisata Bali, konsep Trihite Karana (THK) menjadi dasar filosofis yang relevan untuk mengembangkan strategi pariwisata yang berkelanjutan dan selaras dengan budaya lokal. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi komunikasi
IoT, AI, komunikasi digital dapat mendukung keberlanjutan di sektor-sektor lain. Misalnya IoT dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi karbon di berbagai industri. Namun, penelitian yang memadukan IoT dengan nilai-nilai budaya lokal seperti THK masih terbatas, sehingga studi ini menawarkan perspektif baru yang menarik. Penelitian ini dilaksanakan di Bali, yang dari dulu sudah sangat kental dengan ajaran suci agama Hindu. Pada kitab suci agama Hindu, Weda, disampaikan hal-hal yang terkait harmonis Trihita Karana. Di sini diambil tiga, sesuai dengan tiga prinsip harmonis pada Trihita Karana. Yang pertama, harmonis dengan Tuhan, Parayangan. Itu diambil dari Rigveda, Sloka 10, 121, ayat 10, yang berbunyi, Raja Patir ya idam agres asri jata tasmai dewa upasamwi santu. Yang artinya, Sang Pencipta yang menciptakan semua ini sejak awal. Semoga kita dapat memuja Dia yang bersemayam dalam segala sesuatu. Ini penjelasannya adalah teknologi komunikasi dalam pariwisata harus dirancang dengan penghormatan kepada nilai-nilai spiritual dan kesadaran akan keagungan Tuhan dalam segala aspek penciptaan. Kemudian yang kedua, harmonis dengan sesama atau pawongan. Diambil juga dari kitab Rigveda, Sloka 10, 191 ayat 4, yang berbunyi, Samgacaduam Samwadaduam Sambumanam Sijanatam, yang artinya, bersatulah, berbicaralah dengan satu suara dan biarlah pikiranmu terhubung bersama. Prinsip ini mendorong kolaborasi komunikasi yang harmonis sesuai dengan penerapan teknologi komunikasi untuk mempererat hubungan antar manusia, antar stakeholder, pemegang kepentingan di pariwisata, seperti melalui platform berbasis IoT di sektor pariwisata ini. Kemudian yang ketiga, harmonis dengan lingkungan, Palemahan. Yang ini dari kitab suci Atharvaveda, Sloka 12, 1 ayat 12, yang berbunyi, Mata bumi putro ahang pertivyaham, yang artinya, bumi adalah ibu dan aku adalah putranya. Teknologi komunikasi harus digunakan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, seperti melalui pemantauan sumber daya alam atau keberlanjutan ekosistem di destinasi wisata. Dari latar belakang yang telah disampaikan tadi hingga ayat-ayat suci dari kitab suci Weda, maka dapat diperoleh dasolen, dasen, dan kesenjangan atau gap yang ada. Ada 4 aspek. Aspek yang pertama adalah promosi pariwisata. Dasolen harapannya berbasis keberlanjutan, menonjolkan nilai lokal seperti Trihita Karana. Dasen realitasnya fokus pada visualisasi daya tarik tanpa informasi keberlanjutan atau nilai budaya lokal. Sehingga ada kesenjangan gap, yaitu minimnya promosi yang mencerminkan keberlanjutan dan nilai lokal secara digital. Kemudian aspek yang kedua, pengelolaan destinasi. Gasolen harapannya real time, efisien, berbasis IoT untuk memantau lingkungan dan kapasitas pengunjung. Dasen realitasnya masih manual, tidak terintegrasi dengan teknologi modern seperti IoT. Kemudian kesenjangan atau gap yang ada, pengelolaannya tidak berbasis data, mengakibatkan respon lambat terhadap masalah lingkungan.
Aspek yang ketiga adalah kolaborasi pemangku kepentingan, para stakeholder. Das Solen harapannya optimal dengan dukungan teknologi komunikasi digital berbasis nilai lokal. Das Sein realitasnya komunikasi kurang efektif, tidak terintegrasi antar pemangku kepentingan. Kesenjangan gap-nya adalah kurangnya teknologi digital memfasilitasi kolaborasi menuju keberlanjutan. Dan aspek yang terakhir, pengalaman wisatawan. Gasolen harapannya interaktif, berbasis teknologi modern, memberikan edukasi tentang keberlanjutan. Dasein realitasnya pasif, konvensional, tanpa nilai edukasi, berbasis keberlanjutan atau nilai lokal. Sehingga kesenjangan gap-nya tidak adanya teknologi interaktif yang memberikan pengalaman wisata edukatif berbasis nilai lokal. Dari kesenjangan gap ini, maka diperoleh novelty berdasarkan latar belakang, yaitu membentuk integrasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital dalam pariwisata berkelanjutan berbasis nilai budaya Bali, Trihita Karana. Berdasarkan hal itu, maka dapat dibuat rumusan masalah ada 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, bagaimanakah implementasi, integrasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital pada pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital pada pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana. Yang ketiga, bagaimanakah mengintegrasikan teknologi komunikasi sebagai media promosi digital pada pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, penelitian ini bertujuan mengkaji, menjelaskan, menganalisis, dan menemukan novelty mengenai integrasi teknologi komunikasi, dalam hal ini IoT, AI, dan komunikasi digital, sebagai media promosi digital dalam pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana. Tujuan khususnya ada 3, yaitu yang pertama untuk mengkaji filosofi Trihita Karana mampu diselaraskan dengan perkembangan teknologi modern di IoT, AI, dan komunikasi digital tanpa mengubah substansi dari nilai-nilai budaya tersebut. Yang kedua, untuk menjelaskan proses mengintegrasikan teknologi komunikasi yang menghormati dan memperkuat keseimbangan manusia, alam, dan Tuhan dalam industri pariwisata. Yang ketiga, untuk menganalisis implementasi integrasi teknologi komunikasi tersebut menguntungkan semua pihak atau malah berpotensi menggeser nilai-nilai tradisional yang sudah ada. Manfaat dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai integrasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital pada pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana, serta memberikan kontribusi bagi pariwisata dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dengan tetap melestarikan budaya lokal. Manfaat praktisnya ada 3, yaitu yang pertama, bagi perguruan tinggi dan akademisi. Penelitian ini memberikan kajian dalam pengembangan teknologi Internet of Things, IoT, AI, Artificial Intelligence, dan komunikasi digital. Bagi para peneliti, penelitian ini menjadi referensi dalam mengintegrasikan teknologi komunikasi sebagai media promosi digital berbasis Trihita Karana.
Kemudian yang ketiga, bagi para praktisi dan dunia pariwisata. Penelitian ini memberikan pemahaman dalam pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Demikian untuk bab 1, kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu mengenai kajian pustaka, konsep, landasan teori, dan model penelitian. Yang pertama adalah kajian pustaka. United Nations World Tourism Organization, UNWTO, menekankan bahwa pariwisata berkelanjutan harus memaksimalkan manfaat ekonomi untuk masyarakat lokal, meminimalkan dampak lingkungan, dan melestarikan warisan budaya dan sosial. Oleh Sumadi 2020 dalam artikel pada jurnal Mahawidya Buwana yang berjudul Anugerah Daya Tarik Wisata Lumba-Lumba Berbasis Trihita Karana Pantai Lovina Buleleng Bali, menunjukkan bahwa prinsip Trihita Karana dapat dijadikan kerangka kerja dalam pengelolaan destinasi wisata yang berbasis budaya dan berkembang atau konsep keberlanjutan. Kemudian dalam buku Digitalisasi Tourism oleh Abnarius dan Octaviani tahun 2024 dari penerbit Widina Media Utama menegaskan mengenai digitalisasi pariwisata lebih cerdas dan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Kemudian penelitian oleh Anissa dan Ari tahun 2022 pada Jurnal Pengabdian Masyarakat yang berjudul Strategi Pemasaran Digital untuk peningkatan daya tarik pengunjung pada objek wisata mengungkapkan bahwa promosi digital dengan melibatkan masyarakat lokal memiliki dampak positif dalam menarik wisatawan yang peduli terhadap keberlanjutan. Kemudian penelitian oleh Buhalis D tahun 2020 dalam Tourism Review yang berjudul Teknologi in Tourism from Information Communication Technologies to a Tourism and Smart Tourism toward Ambient Intelligence Tourism, a Perspective artikel, membahas bagaimana teknologi komunikasi informasi mampu meningkatkan interaksi di antara para pemangku kepentingan pariwisata. Kemudian kajian pustaka berikutnya oleh Kaizen Engineering Nusantara tahun 2024 dengan judul artikel IoT dalam Smart City, mewujudkan kota pintar dengan teknologi terhubung, membahas peran komunikasi digital dalam implementasi IoT, terutama dalam konteks kota pintar, smart cities. Penelitian ini menyoroti bagaimana IoT memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antara perangkat dan sistem, menciptakan ekosistem digital yang mendukung pengelolaan sumber daya secara lebih efisien. Namun pendekatan ini cenderung bersifat teknokratis dan mengabaikan faktor-faktor sosial budaya yang sering kali penting dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai lokal yang kuat, seperti di Bali. Berdasarkan kajian pustaka di atas, tidak ada artikel pada jurnal atau buku yang sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penelitian ini, teknologi komunikasi yang terdiri atas Internet of Things, IoT, Artificial Intelligence, AI, dan komunikasi digital, baik itu mobile phone, Android, gadget, platform sosial media, website, aplikasi-aplikasi pariwisata, terintegrasi sebagai media promosi digital dalam pariwisata berkelanjutan dengan berbasis nilai budaya lokal di Bali, yaitu Trihita Karana. Dari kajian pustaka tadi, ada 3 konsep akhirnya, yaitu yang pertama teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merujuk pada perangkat sistem platform digital yang digunakan untuk mengolah, menyampaikan, dan mendistribusikan informasi secara efektif. Dalam promosi digital, teknologi komunikasi mencakup media sosial, situs web, website, aplikasi berbasis IoT, chatbots, analitik data, alat pemasaran berbasis cloud dengan support sistem AI, Artificial Intelligence.
Kemudian konsep yang kedua adalah media promosi digital. Media promosi digital dalam konteks ini mencakup platform, alat, dan strategi digital yang digunakan untuk memperkenalkan, memasarkan, dan mempromosikan destinasi pariwisata secara efektif kepada audiens global, dengan tetap menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan kelestarian lingkungan. Media promosi digital adalah saluran atau platform berbasis teknologi komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan promosi kepada audiens. Kemudian konsep yang ketiga yaitu pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana. Konsep ini mengintegrasikan tiga elemen utama, tiga prinsip dalam Trihita Karana: parayangan, pawongan, palemahan. Ke dalam prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri di masa depan. Hal ini mencakup perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Demikian untuk konsepnya. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Penelitian ini memadukan beberapa teori, yaitu teori komunikasi informasi, teori Shannon and Wafer, kemudian teori stimulus organism response atau teori SOR, teori pariwisata berkelanjutan, yang merupakan bagian dari teori SDG, Sustainable Development Goals, untuk mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari promosi digital. Kemudian didukung dengan konsep Trihita Karana sebagai kerangka nilai lokal dan konsep komunikasi digital sebagai landasan untuk mengevaluasi efektivitas teknologi komunikasi. Yang pertama, landasan teorinya sebagai grand teori kita adalah teori komunikasi informasi. Teori komunikasi informasi yang juga dikenal sebagai model matematis komunikasi atau teori komunikasi Shannon and Wafer dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Wafer pada tahun 1948 melalui makalah Shannon yang berjudul A Mathematical Theory of Communication. Teori ini berfokus pada proses transmisi informasi dari pengirim komunikator ke penerima komunikan melalui saluran tertentu, melalui media. Komponen utamanya sumber, source, misalnya pemerintah daerah Bali, kemudian organisasi pariwisata, kemudian agen perjalanan, hotel-hotel juga ya. Kemudian kedua encoder. Sini adalah tim kreatif yang membuat konten digital, apakah itu video, gambar, teks, atau kolaborasi video, gambar, teks. Kemudian komponen ketiga channel teknologi komunikasi berupa sosial media atau situs web pariwisata atau aplikasi-aplikasi perjalanan pariwisata. Kemudian decoder itu Android-nya, wisatawan yang menginterpretasikan pesan promosi, jadi yang menerima pesan promosi tersebut. Kemudian ada juga noise, gangguan seperti pesannya kurang jelas atau deskripsinya tidak menarik. Kemudian receiver itu audience targets, jadi wisatawan potensial yang tertarik dengan pesan promosi yang dikirimkan tadi. Pada disertasi ini, teori Shannon and Wafer dipakai untuk menjawab rumusan masalah semuanya, yang pertama, kedua, dan ketiga.
Jadi untuk menjawab bagaimanakah implementasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital dalam pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana, apa faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital dalam pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana, dan bagaimanakah integrasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital dalam pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana. Sehingga peran teori ini pada proses integrasi teknologi komunikasi pentingnya sebagai media promosi digital. Di sini contohnya yaitu ada pesan dibuat oleh sumber komunikatornya seperti tadi hotel ataupun agen pariwisata, agen perjalanan atau Pemda malah. Pesan itu dibuatkan dalam bentuk video menarik oleh tim kreatif. Kemudian video itu diunggah ke Instagram misalnya atau Facebook, itu channelnya. Kemudian video muncul pada ponsel audiensnya, pada ponsel wisatawan yang menginstal aplikasi tersebut ya, aplikasi pariwisata. Itu decodernya. Kemudian ada noise mungkin, resolusi buruk atau sinyal internetnya lambat. Dan terakhir, informasi yang ada pada video, pesan yang ada pada video tersebut diterima dengan baik oleh wisatawan. Itu reservoir. Kemudian teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori stimulus organism response. Teori SOR. Teori SOR berasal dari pendekatan behavioristik dalam psikologi yang kemudian diadaptasi dalam komunikasi untuk menjelaskan bagaimana informasi atau pesan mempengaruhi perilaku individu. Teori SOR awalnya diperkenalkan oleh Edward Thorndike dan John B. Watson sebagai pengembangan dari teori stimulus respons sederhana. Konsep ini kemudian diperluas oleh Leonard Berkowitz yang menambahkan elemen organisme untuk menjelaskan proses internal yang lebih kompleks. Pada disertasi ini, teori SOR dipakai dalam menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimanakah implementasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital dalam pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana. Penerapan teori SOR dalam disertasi ini membantu mengevaluasi efektivitas media promosi digital dalam menyampaikan nilai Trihita Karana, memahami perilaku wisatawan terkait pariwisata berkelanjutan melalui tahapan persepsi, emosi, dan respon, serta dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif. Sehingga media promosi digital tidak hanya menarik wisatawan, tapi juga mendukung pelestarian budaya dan lingkungan sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Bagaimana peran dari teori SOR dalam promosi digital pada pariwisata berkelanjutan dari masing-masing bagian SOR, stimulus, organism, respon. Stimulus itu berupa pesan promosi digital yang menonjolkan nilai-nilai Trihita Karana, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungan. Contohnya video promosi yang menampilkan keindahan alam, budaya lokal, dan praktek pariwisata berkelanjutan di Batur misalnya. Iklan media sosial dengan tagline seperti harmoni alam dan budaya di jantung Bali. Kemudian organisme berupa target audience yang menjadi sasaran dari promosi. Apakah itu wisatawan lokal ataupun mancanegara. Dan proses internal audience, apakah pesan terlihat menarik dan relevan? Apakah audiens merasa terinspirasi untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut? Apakah mereka mendukung pariwisata berkelanjutan? Kemudian bagian yang ketiga, respon. Seperti sebelumnya ada 3 jenis respon di sini. Respon positif,
bila wisatawan yang memutuskan untuk memesan paket wisata dan mengunjungi lokasi yang dipromosikan. Respon negatif saat wisatawan tidak tertarik karena kurangnya kejelasan pesan, dan respon netral dengan wisatawan menyimpan informasi untuk dipertimbangkan nanti. Oke, ini teori SOR. Kemudian teori berikutnya adalah teori Sustainable Development Goals, SDG. SDGs. SDGs merujuk pada kerangka global yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. SDGs ini bertujuan mengatasi tantangan global yang meliputi kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Teori pembangunan berkelanjutan yang pertama kali didefinisikan dalam laporan Brundtland tahun 1987, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Teori ini menekankan keseimbangan antara 3 pilar utama: ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, sosial untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam. Kemudian didukung dengan teori ekologi dan keseimbangan lingkungan. Implementasi teori SDGs berupa pemanfaatan teknologi untuk keberlanjutan dengan penelitian yang mengidentifikasi bagaimana teknologi digital dapat menjadi katalis dalam mengintegrasikan budaya lokal dan pariwisata keberlanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital dalam pariwisata berkelanjutan berbasis digital karena itu rumusan masalah yang akan dijawab dengan memanfaatkan teori SDGs ini. Contoh implementasi teori SDGs dalam pariwisata berkelanjutan mengintegrasikan pada teknologi komunikasi berupa integrasi IoT, AI, dan komunikasi digital berbasis Trihita Karana. Teknologi dapat diterapkan untuk mencapai tujuan seperti inovasi industri, innovation and infrastructure, atau keberlanjutan kota, sustainable cities and communities. Disertasi berjudul Integrasi Teknologi Komunikasi sebagai Media Promosi Digital dalam Pariwisata Berkelanjutan berbasis Trihita Karana dapat dijelaskan dengan menggunakan teori SDGs, Sustainable Development Goals, melalui hubungan langsung antara prinsip-prinsip SDGs dengan konsep Trihita Karana. Keterkaitan SDGs dengan pariwisata berkelanjutan, yaitu teori SDGs memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Integrasi teknologi komunikasi sebagai solusi SDGs dapat berupa efisiensi dan transparansi informasi melalui teknologi komunikasi seperti platform IoT, platform media sosial, dan aplikasi promosi, mendukung penyampaian informasi yang akurat tentang destinasi wisata berkelanjutan. Akses global untuk pariwisata lokal dengan teknologi memungkinkan promosi wisata berbasis THK ke pasar global tanpa eksploitasi fisik. Ini mendukung pariwisata inklusif dan ramah lingkungan. Didukung oleh konsep tadi sudah dijelaskan, yaitu konsep Trihita Karana dengan 3 harmonis: parayangan, pawongan, palemahan, dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungan hidup. Berikutnya adalah dukungan dari konsep komunikasi digital. Dalam konteks modern, komunikasi digital mencakup berbagai platform seperti media sosial, situs web, aplikasi email, teknologi berbasis Internet of Things (IoT). Konsep ini telah merevolusi cara manusia berinteraksi dengan memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan berskala global. Konsep komunikasi digital tidak secara eksplisit ditemukan oleh satu individu tertentu,
melainkan berkembang sebagai hasil dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sejak pertengahan abad ke-20. Namun ada beberapa tokoh dan kontribusi penting yang menjadi dasar dari konsep ini, seperti oleh Shannon and Weaver, Norbert Wiener, Marshall McLuhan, Tim Berners-Lee, dan Vinton Cerf and Bob Kahn. Ciri-ciri komunikasi digital. Yang pertama, interaktivitas. Komunikasi digital memungkinkan interaksi dua arah antara pengirim dan penerima pesan, menciptakan dialog yang lebih dinamis. Kedua, globalisasi dan aksesibilitas. Teknologi memungkinkan komunikasi melampaui batas geografis, jadi bisa diakses audiens yang lebih luas. Kecepatan, pesan dapat dikirim dan diterima dalam waktu yang nyata, real time. Proses pengambilan keputusan lebih cepat. Kemudian komisasi digital memungkinkan personalisasi pesan untuk audiens tertentu, kemudian meningkatkan relevansi dan efektivitas. Kemudian yang kelima, multimedia. Pesan dapat disampaikan melalui kombinasi teks, gambar, video, dan suara, menjadikannya lebih menarik dan informatif. Dalam kaitannya dengan disertasi ini, yaitu khususnya pada media promosi digital untuk pariwisata berkelanjutan berbasis Rite Karana, yaitu yang pertama promosi budaya dan nilai lokal. Platform digital digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai Rite Karana melalui konteks bisa video, teks, ataupun gambar. Kemudian peningkatan partisipasi masyarakat. Komunikasi digital memungkinkan masyarakat lokal berkontribusi langsung dalam promosi pariwisata. Kemudian yang ketiga, efisiensi informasi. Informasi tentang pariwisata, budaya, dan panduan keberlanjutan disampaikan secara cepat dan mudah. Kemudian yang keempat, pelestarian lingkungan. Dengan integrasi, pelaku pariwisata dapat memantau dampak lingkungan secara real time. Yang kelima, penguatan identitas digital. Penggunaan komunikasi digital dapat memperkuat identitas digital wisata berbasis Trihita Karana. Konsep komunikasi digital sangat relevan dengan penelitian disertasi ini karena teknologi ini dapat menjadi penghubung antara para pelaku pariwisata, wisatawan, masyarakat lokal untuk membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Dengan strategi komunikasi digital yang efektif, nilai-nilai Trihita Karana dapat diinternalisasi oleh semua pihak yang terlibat, menciptakan harmoni dalam pengembangan pariwisata. Oke, demikian untuk landasan teori. Grand teori tadi yang dipakai adalah teorinya Shannon and Weaver. Kemudian teori stimulus organism respon, SOR. Teori pariwisata berkelanjutan yang merupakan bagian dari teori pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Kemudian didukung dengan konsep Rite Karana sebagai nilai kerangka lokal dan konsep komunikasi digital yang telah dibahas tadi. Selanjutnya, ini adalah model penelitian. Model penelitiannya seperti ini, yaitu semuanya berawal dari bersumberkan dari ajaran suci agama Hindu, Veda. Ada 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatua, susila, dan acara. Ketiga kerangka agama Hindu ini diterapkan dalam pariwisata berkelanjutan yang fokusnya dipilih adalah Kabupaten Badung dan Kodia Denpasar. Pariwisata berkelanjutan ini kemudian diintegrasikan dengan teknologi komunikasi yang terdiri dari IoT, AI, komunikasi digital. Kemudian berbasiskan dengan Trihita Karana membentuk integrasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital dalam pariwisata berkelanjutan
berbasis Trihita Karana. Integrasi ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dari latar belakang kesenjangan gap Dasolen dengan Dasen. Itu yang pertama, konsep teknologi komunikasi sebagai media promosi digital. Kemudian proses integrasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital. Dan implementasi integrasi teknologi komunikasi sebagai media promosi digital dalam pariwisata berkelanjutan berbasis Trihita Karana. Landasan teorinya yang utama ada 3, yaitu teori Shannon and Weber, teori stimulus organism response, teori SOR, teori pariwisata berkelanjutan, SDGs, Sustainable Development Goals, didukung dengan konsep Trihita Karana dan konsep komunikasi digital. Disertasi ini menghasilkan novelty, yaitu berupa paradigma baru yang nantinya akan dikenal dengan nama Smart Culture Community. Smart artinya cerdas, teknologi cerdas sekarang dengan IoT dan AI, kecerdasan buatan. Culture itu budaya, pariwisata dengan konsep budaya. Community, komunikasi teknologi. Jadi teknologi komunikasi. Terintegrasi, teknologi komunikasi cerdas, IoT, AI, komunikasi digital yang terintegrasi dalam pariwisata berkelanjutan, berbudaya, Trihita Karana. Ini Smart Culture Community gambarnya. Demikian presentasi proposal disertasi. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua.